akan dimulai kajian pemuda Surabaya 10. Bagi yang belum merapat, mari merapat. Yang masih di luar silakan ke masjid untuk menghadiri kajian pemuda, dan yang masih di dalam-dalam belum merapat silakan maju terlebih dahulu ya untuk mengisi saf terdepan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah, teman-teman guru sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dalam kajian ahad pagi Surabaya 10. Pada pagi hari ini ya, kita semua adalah merupakan orang-orang pilihan Allah yang ada di sini. Kita berdoa bersama semoga kita semua di sini bisa dikumpulkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa meneruskan perjuangan beliau dalam dakwah Allah. Baik. Tema kita pada hari ini adalah sudahkah kamu bersyukur? Sorry, saya lihat dulu. Oke, maaf. Sudahkah kamu bersyukur hari ini? Bahkan ini juga ada lagunya. Bersyukur kepada Allah. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah hari ini? Nah, maka ini akan kita bahas lebih dalam bersama guru kita Ustadz Indra Buya Fatih. Nah, baik. Kalau begitu untuk menyingkat waktu langsung tilawah aja, oke. Langsung kita akan tilawah oleh Brother Sidki. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajiannya, kita akan membacakan surat Al-Mu'min dari ayat 6 sampai ayat 9. Bagi yang mau Ustaz, silakan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiro kepada Brother Rizky yang telah membacakan tilawah Quran. Semoga bisa menjadi rahmat dan berkah bagi kita semua, bagi yang mendengarkan. Amin. Ya, teman-teman di sini saya melihat masih kurang semangat ya. Sekarang saya akan coba memantik semangat dulu teman-teman. Oke. Ketika saya nanya kabar, teman-teman bilang alhamdulillah, gini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Apa kabar Guru Brother, Guru Hadis? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi tema kita hari ini adalah bersyukur teman-teman, dan teman-teman juga boleh bersyukur bisa Allah kumpulkan dan datangkan ke sini, karena di luar sana masih banyak orang yang mendapatkan ataupun mendapat stigma OTG. Apa itu OTG? Dia adalah orang tanpa guroba. Jadi teman-teman bersyukur, teman-teman mendapatkan cap ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang dalam guroba dalam jiwa. Jadi teman-teman di sini harus bersyukur kepada Allah karena bisa dikumpulkan dalam kajian Guru Boyotru. Nah, tema besar kita hari ini adalah bersyukur. Maka tidak boleh berbanyak kata. Kita akan bahas mengenai bersyukur lebih dalam oleh ahlinya, yaitu guru kita Ustaz Indra Buya Fatih Abdul Ta'ala. Kepada Buya Fatih, wabillahi taufiq, silakan. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belum sarapan? Hah? Kenapa ini? Diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah, addal amanah wa ballagh risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qiraati yazdadu raqatal qalbi wa in kana qasiyatal qalbi. Ilahi akrimni bir rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ya. Jamaah rahimakumullah, para salikin, para talibin al-ilm, ya, kenapa disebut salik? Orang-orang dengan istilah salik itu istilah khusus. Salik berarti orang yang sedang berjalan. Salaka yasluku artinya berjalan, tapi berjalan pengertiannya adalah berjalan di jalan Allah, berjalan on the track to Allah, berjalan kepada mencari
ya ridha Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan man salaka tariqan, salaka yasluku, berjalan, meniti jalan. At-tariq itu sendiri artinya jalanannya, ya. At-tariq. Jadi kalau kita di Saudi nih, insyaallah nanti ya umroh ya, haji ya, amin. Sama-sama bareng-bareng rame-rame ya. Itu ada orang jasa-jasa yang dorong-dorongin kursi roda. Kursi-kursi roda tuh. Biasa banyak orang-orang Bangladesh, orang Yaman gitu. Mereka kalau teriak-teriak permisi minta jalan, tarik. Nah, minta jalan, kasih jalan gitu. Jalanan. Tarik. Ya. Maka siapa yang meniti tarik, meniti jalan. Nah, yaltamisu fihi ilman, yang di situ dia mencari ilmu di jalan itu, ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka niscaya Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Masya Allah. Maka orang yang bersalaka tadi namanya salikun. Kayak sebut para salikin, orang-orang yang menempuh jalan Allah, para orang-orang yang belajar mempelajari ilmu Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Butuh keikhlasan di situ. Ya, butuh keikhlasan. Semoga Allah kumpulkan kita dalam golongan salikin. Amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemimpin kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut yang istiqomah. Semoga kita dikumpulin di dunianya dengan mereka, di dunia kita dikumpulin bareng-bareng dengan orang yang cinta Rasulullah, cinta ajaran Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah, cinta sama umatnya Rasulullah, cinta juga sama pengikutnya Rasulullah. Kelak di akhirat kita dikumpulin bareng-bareng lagi. Jadi berteman itu jangan ngaku-ngaku teman kecil mulu. Ya, teman, ya, teman itu teman dunia dan teman akhirat. Ya, Randi udah geleng-geleng ngelala duluan ya. Teman di dunia itu juga teman di akhirat. Karena apa? Karena hakikatnya teman soleh itu dia akan memintakan syafaat untuk teman baiknya. Memintakan syafaat. Ya Allah, nih teman saya salik juga. Saya bersaksi bahwasanya dia pernah belajar ilmu agama bareng saya, mencari ridhomu ya Allah. Ya Allah, ini teman baik saya di dunia. Itu ya. Jangan bilang teman kecil mulu. Ya, gitu ya. Ya, teman di dunia dan teman di akhirat. Jadi siapa kita di dunia dikumpulin sama siapa yang kita senengin, di akhirat kita dikumpulin lagi bersama yang juga kita senengin. Di dunia kita hobi sepeda, coba ketemu sama orang suka sepeda juga, nyambung nggak? Nyambung. Hobi sama motor tua misalnya, kan ada tuh orang hobinya motor-motor klasik, motor tua, iya nggak? Ada orang hobinya handphone tua, handphone jadul, ada nggak? Apa? Nggak kebeli mau handphone baru soalnya, maka dipakai handphone lama gitu ya. Masya Allah. Maka siapa saja yang mencintai apa, dia pun akan sama mencintai sesuatu itu, akan berdekatan jadinya. Demikian juga di akhirat berlaku. Nanti wa innama yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, sesungguhnya setiap diri nanti dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kinan doyan sepeda, ya enggak? Sama temen doyan sepeda juga seneng. Yang doyan fotografi, ya enggak? Pasti ketemu sama komunitas fotografi, nyambung enggak? Wah, ini teman saya nih. Iya, di mana ketemu gabung di grup WhatsApp, di grup di Facebook, di apapun itu, sama-sama ada seperti itu. Begitulah kira-kira cerminannya. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam ridhonya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya kesempatan pagi ini ana berharap kemarin nyampe itu
yang kemarin digarap sama Bang Surya dan teman-teman udah final. Enaknya ditampilin tuh ya. Pekan depan. Waduh, ana pengen lihat tuh 2 bocah lari kabur masuk ke rumah tuh. Itu spontan banget ya, sama burung terbang begitu ya. Spontan banget. Ada pesan yang kita ambil di situ, harusnya kurang lebih begitu. Ringkes dalam pesan film pendeknya itu. Jadi pekan berikutnya aja Randi, kita tampilan di pekan berikutnya. Masya Allah. Baik. Itu kalau udah bisa dipublish kabarin ya. Apa yang kemarin itu bisa cukup. Masalahnya Anda belum dapat juga. Anda dapatnya dari Mas Tanto malah. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebutlah aku akan menyebutmu, bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian ingkar, janganlah kalian kufur. Bersyukur adalah bagian dari perintah yang Allah tetapkan bagi hambanya. Ya, jadi bersyukur itu banyak orang salah mengartikan syukur. Ini mungkin ada istilah yang kurang enak didengar. Ketika orang ditanya, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah saya baru dapat ini, begini, rezeki, nikmat berupa harta, materi itu, kemudian atas itu dia bersyukur. Kemudian ditanya lagi pada satu hal yang dia kemudian merasa itu kekurangan ataupun musibah ataupun apa, dikatakan, ya saya sedang diuji kesabaran saya dengan musibah ini itu. Seorang yang sadar mengatakan hal yang demikian, kalau dia diberi dia bersyukur, dan ketika tidak diberi dia bersabar, maaf kata bahasanya, binatang pun demikian. Binatang pun demikian. Coba antum perhatikan binatang-binatang piaraan atau yang enggak piaraan, yang artinya yang umum, diberikan dia wah senang, enggak diberi dia diam nungguin. Tapi bagaimana seharusnya kita orang yang beriman, diberi kita bersyukur, enggak diberi apakah kita terus kemudian enggak bersyukur? Kenapa kemudian tidak bersyukur? Bisa jadi pemberian itu yang Allah berikan kepada kita selalu ada tanpa kita sadari. Artinya bisa jadi kalau kita mandang cahaya doang, mandang lampu doang, butuhnya lampu saat gelap doang, betul ya? Tapi saat kita mengatakan kita butuh cahaya, maka cahaya itu bukan lampu saja. Kalau kita bicara nikmat Allah itu bukan hanya harta saja. Kenapa demikian? Kalau kita melihat harta saja, maka disitulah kita memandang bahwasanya bersyukur hanya pada saat kita diberikan harta. Seberapa banyak nikmat Allah yang ada pada kita, itu yang kemudian kita harus sadari. Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan tanpa kita sadari. Betapa banyak nikmat yang kita tidak rasakan Allah berikan terus menerus tanpa kita bisa menghitungnya, tanpa kita bisa menghentikannya. Contoh, kalau kita mengedipkan mata kita, depan cermin kita kontrol, kedipin mata, melek lagi, lihat semenit kita berapa kedipan mata. Katakan setiap 5 detik atau setiap 10 detik kita kedipkan mata, maka dalam 1 menit kita ada 6 kedipan, betul ya? Tapi kan kita bisa tidak berkedip dalam 1 menit, bisa kan? Dan kita mengedipkan mata itu tanpa niat pun, hampir selalu tanpa niat dari kedip mata otomatis. Begitu ya. Dan ada yang tidak bisa kita atur, nggak usah kedip. Kalau napas pun begitu, kita semenit berapa kali napas, kita bisa tahan napas kita semenit, nggak napas bisa terjadi. Tapi detak jantung bisa nggak kita memberhentikan sebentar? Bahkan
kita ibadah ataupun tidak ibadah, kita taat ataupun kita tidak taat, kita menjalankan perintah Allah ataupun tidak, Allah tetap jadikan sel-sel yang jumlahnya sekian miliaran itu dalam tubuh kita tetap tumbuh dan mati. Maka dari itu tumbuhnya rambut, kemudian menguban, memanjang, rontok dan seterusnya. Bagaimana kulit kita, darah kita mengalir, daging kita tumbuh, terus semuanya ini di dalam tubuh kita itu setiap saat bertambah, bertumbuh dan berkembang. Dari sisi ini saja kalau kita perhatikan, apa yang menyebabkan kita tidak bersyukur? Secara kita pernah bahas ada empat macam nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita refresh dulu. Yang pertama, nikmat itu adalah nikmat harta, betul ya? Maka ini yang kemudian membuat orang terlena. Orang menganggap bahwasanya nikmat itu adalah harta, sehingga mereka hanya bersyukur ketika mendapatkan harta, betul ya? Ketika mendapatkan pekerjaan lebih, ketika mendapatkan waktunya gajian, ketika mendapatkan kelebihan dan ini dan itu dan lain sebagainya, di situ bersyukur. Tapi di saat tidak mendapatkan kelebihan atau tidak mendapatkan materi yang seperti ini, yang terjadi apa? Biasa-biasa aja, diem aja, nggak bersyukur. Tapi ada nikmat yang lebih besar dari harta, yaitu adalah apa? Kesehatan. Kalau kita punya harta banyak, capeknya kita bisa kita bayar orang untuk menggantikan capek kita. Contoh, kita punya kendaraan macet-macetan, letih nggak? Maka macetnya kita diganti sama orang lain, kita bayar orang lain, bisa ya? Kita bayar driver, betul ya? Bayar dia, bayar berapa sebulan? Kasih untuk resiko macetnya di jalan, dia yang gantiin. Selama jalan berarti kita bisa mengerjakan sesuatu, membaca buku atau beribadah lain sebagainya, kalau kita punya harta lebih. Tapi orang-orang punya harta seberapapun banyaknya, dia tidak bisa meminta orang lain untuk menggantikan dia ketika dia sakit, untuk menggantikan dia menderita penyakitnya. Contoh, oh bapak kena ini pak, stroke, harus diterapi begini-gini. Oh saya nggak ada waktu untuk terapi, orang lain aja yang terapi. Bisa? Oh bapak harus tindak begini, mungkin kena penyakit yang umumnya, usus buntu, ya. Oh ini harus ditindak begini-gini, dioperasi, setelah operasi sekian hari dan lain sebagainya. Oh saya nggak sempat, bayar orang aja untuk yang dioperasi dia, bisa. Ketika dia mengalami penyakit ini itu nggak bisa digantikan orang lain. Bahwasanya memang kita harus menyadari nikmat kesehatan itu ada di atas nikmat harta. Ya, sehat. Mana takwa nggak diajak? Ada sama abinya, alhamdulillah. Mana takwa sehat? Nah, nikmat kesehatan inilah yang kemudian banyak melupakan orang. Ya. Ada dua hal yang orang banyak melupakan nikmat itu sendiri, lalai terhadap nikmat itu, yaitu apa? Kesehatan dan waktu luang. Sehingga orang banyak lalai di sini. Tapi kita harus sadari bahwasanya harta tadi itu tidak bisa dirasakan sama orang yang sakit. Anda kenal beberapa orang yang Masya Allah luar biasa secara material. Anda kenal beliau, mereka ya, luar biasa. Antum tahu bahasa kita sekarang, mau beli apa bisa beli, mau makan yang mahal kayak gimana bisa makan. Tapi apa yang terjadi? Allah tentukan dia cuma boleh makan makanan A, B, C doang. Padahal kemampuan dia membeli makanan itu bisa apapun. Nasinya cuma nasi merah akhirnya dimakan, betul ya? Sayurannya jangan sayuran yang begini, yang begini, yang begini. Masya Allah. Minuman macamnya begini, jangan yang ini. Gulanya kandungannya seperti ini, seperti dan seterusnya. Ya Allah, di situ dipangkas nikmat hartanya justru karena keterbatasan kesehatan dia. Masya Allah. Paham ya? Jadi jangan menunggu hanya sebatas nikmat harta kemudian kita baru bersyukur. Nikmat sehat tadi, bayangkan ketika Allah berhenti, Allah tentukan
sel-sel dalam tubuh kita ini berhenti berkembang. Maka yang terjadi, satu hari saja sel itu mati berkembang, kulit pada mengkeriput, rambut pada beruban semua, kemampuan melihat otomatis menurun, perkembangan tulang otomatis kekuatannya itu melemah. Banyak sekali itu. Kalau satu hari saja sel itu tidak berkembang. Tapi Allah tetapkan itu. Kita mau melakukan apa aja, coba bayangkan. Rambut kita tetap tumbuh bagaimana? Jenggot manjang, kumis manjang, betul ya? Tapi alis mata nih manjang nggak? Nggak manjang. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Ini dua hal. Kemudian yang lebih besar dari itu semua adalah nikmat yang lain, yaitu nikmat kehidupan itu sendiri. Bagaimana Allah memberikan kehidupan ini sebagai kesempatan untuk kita untuk menjalani apa yang Ia kehendaki, yang Allah maksudkan dan Allah berikan kita untuk menjalani kehidupan ini. Kesempatan. Kenapa demikian? Karena apapun itu setelah kita selesai, finish, nggak ada cerita lagi. Maka jadikanlah kita sadar di sini, kehidupan ini kesempatan buat kita. Nggak ada lagi kesempatan nanti aja deh pas kehidupan berikutnya lagi. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ini prinsip daripada pesantren yang kalau kita dengar nih di Gontor ini banyak begini ya. Kiai-kiai Gontor itu menekankan begitu, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Jadi jangan sia-siakan hidup ini. Maka kehidupan ini seberapapun kita kaya, seberapapun kita sehat, udah nggak hidup lagi, ya udah hilang cerita tuh semua. Ya, banyak cerita di antara kita mungkin orang punya karir luar biasa, punya hartanya luar biasa, punya pengaruh relasi macam-macam luar biasa, tak meninggal nggak akhirnya? Ada nggak yang nggak meninggal orang? Meninggal, tapi setelah meninggal gimana? Lihat, entah rumahnya sepi, entah rumahnya diperbutin, entah bagaimana ini bagaimana, semua nggak ada. Ya, apa yang kita mau kemudian lakukan setelah kita wafat? Nggak ada, kecuali amal-amal baik kita selama kita hidup itulah yang kemudian menjadi bekal kita. Maka kehidupan ini kesempatan. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita begini. Ada kalau kita dengar ya umumnya, idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jika Bani Adam itu wafat, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Betul? Umum kita dengar seperti ini, ya. Sedekah jariyah yang dilakukan itu yang terus mengalir, dia meninggal tetap pahalanya ada. Ilmu bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain, ilmu itu dipakai terus ngalir. Yang ketiga, anak soleh yang kemudian mendoakan dia setelah dia wafat. Nah, itu terus mengalir. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, sab'un, ada 7 perkara. Apa itu? Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 perkara. Ingat nih, boleh dicatat. 7 perkara yang pahalanya mengalir bagi seorang hamba, ya, walau setelah ia dikuburkan, walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia sudah masuk ke dalam kuburnya, yang pahalanya ini tetap mengalir bagi seorang hamba, ya, ba'da mautihi, setelah dia wafat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ilmu diajarin, maka ilmu itu dipakai. Selama ilmu itu dipakai, dia dapat pahala.
Itu orang yang diajarin tadi ngajarin lagi dan seterusnya, itu ilmu sepanjang dipakai maka dia tetap dapat pahalanya. Tuh, yang pertama apa itu? Yang mengajarkan ilmu. Yang kedua adalah aukara naharon, orang yang mengalirkan sungai. Oh gimana? Kita isi sungai terus? Enggak. Bagaimana dia membuat mengalirkan air kepada orang banyak manfaat. Dia mungkin ada jalur dari yang diketahui di atas itu ada danau kecil kah? Atau banyak mata air kah ditampung di situ kemudian dialir-alirkan kah? Atau dia membuat irigasi kah? Atau apapun bentuknya seperti karo naharon, orang yang mengalirkan sungai. Bisa jadi ada dari sungai besar, dia bikin pecah di situ untuk ngalirin ke daerah tertentu. Selama air itu mengalir, airnya dimanfaatkan, oh subhanallah, itu tetap mengalir bagi seseorang itu dalam kuburnya walaupun dia sudah wafat. Yang ketiga adalah au hafara bi'ran, orang yang menggali sumur. Wah, berarti tukang sumur dong? Bukan itu maksudnya. Yang tadi memberikan kepada orang lain air tadi, dia yang gali sumur atau dia mantek sumur, mau pakai timbaan, mau pakai mesin air toh, ya. Itu selama airnya dimanfaatkan oleh orang, selama itu pula pahalanya terus mengalir. Ana alhamdulillah ketemu sempat ya tahun 2010-an kalau nggak salah saya ingat ana ya. Enggak, 2012 atau 2013, Allah alam, lupa ana ya. Kurang lebih. Ketemu sama orang-orang cerdas. Orang-orang cerdasnya kenapa di sini? Maaf, ana sebutkan dari bangsa luar ya, orang luar negeri yang kalau mereka punya uang banyak, mereka ngeluarin uang itu nggak takut-takut untuk pembangunan masjid. Syaratnya satu. Syaratnya apa? Tanahnya selesai. Nggak ada masalah dengan tanah begini belum ini loh ini, enggak. Sertifikat jelas, ya, pemilikan jelas. Dia hanya bikin fisik masjidnya aja. Berapa? 2 miliar, 3 miliar, jadi dibangunin. Tapi untuk orang-orang seperti ini yang nggak punya duit miliaran-miliaran itu, pada tahun sekian itu ana pernah fasilitasi mereka ngapain? Ngasih duit, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, kumpulin nitip. Ya, Pak Indra, ini tolong sampaikan kepada masjid-masjid yang butuh mesin air, beli mesin air. Masya Allah. Uangnya nggak banyak, tapi itu ibadah cerdas. Sampai kapanpun air itu termanfaatkan, tetap ngalir pahalanya. Masya Allah, Masya Allah ya. Niatin tuh. Oh, beli mesin air salah satunya tuh. Ya, selama air itu mengalir, selama itu pula pahala buat dia mengalir di dalam kuburnya. Yang keempat, apa? Yang ketiga apa yang keempat? Yang keempat yaitu au gharasa nakhlan, orang yang menanam kurma. Artinya bukan kurmanya, tapi buah yang dimanfaatkan, buah yang sifat buahnya itu seperti kurma. Buah bukan buah-buah yang apa ya, pokoknya buahnya ini ketermanfaatan dari kurma itu kan dia juga mengenyangkan, dia juga menyehatkan gitu. Pak Ustadz, kalau yang nanam cabai gimana cabai? Ya, wallahualam. Yang penting manfaat buat orang lain, silakan. Kiranya dari cabai itu orang bisa makan, bisa sehat, bisa apa? Silakan. Padi kah? Kalau padi selesai, ketika ditanam panen selesai. Ini yang terus menerus mengalir sampai dia sampai dia wafat pun terus mengalir. Ada kisah seorang tua bijaksana. Orang tua renta usianya sekitar 60-an. Ya. Dia sekitar 60-an. Ya. Nah, perhatiin ceramahnya, Hasan main nama Ahsan. Ini ya. Hasan bermain dengan Ahsan. Ya, Gafik, Nafat.
Iya. Seorang tua usia 60-an, dia sedang ngapain? Menanam pohon buah yang buahnya itu lama tumbuhnya. Ya. Katakanlah dia nanam seperti ini. Hei. Dia menanam pohon kurma, katakan. Pohon kurma itu kan butuh berapa tahun untuk tumbuh? Mungkin kalau di Indonesia gampangnya itu pohon mangga. Pohon mangga untuk tumbuh itu mungkin di atas 5 tahun, 10 tahun mungkin ya. Begitu. Ini seorang kaisar datang kepada dia lewat gitu. Wahai kakek, wahai orang tua, apa yang kau tanam? Aku menanam buah mangga. Hah? Buah mangga? Bener? Umur Anda berapa sekarang, kek? Gitu. Si raja ini bertanya, umur Anda berapa sekarang? Oh iya sekian. Anda belum tentu ngerasain nih buah nih, ngerasain hasil dari buah ini, kata si raja. Ngapain Anda menanam buah ini? Apa kata tuh si kakek? Ya Amir, sesungguhnya orang-orang sebelum saya telah menanam buah-buah ini untuk kemudian saya nikmati. Maka sekarang saya pun ingin menanam untuk kemudian hasilnya dinikmati oleh orang-orang setelah saya. Subhanallah. Si Amir itu mengatakan luar biasa, luar biasa. Zih anda hebat. Kebiasaan Amirnya itu kalau memuji orang, dia ngasih hadiah, ngasih pakai sekantong uang emas, kasih. Zih anta, bagus gitu ya. Langsung si kakek itu dengan cerdik bilang, wahai Amir, Anda lihat orang lain menunggu buahnya dari pohon ini bertahun-tahun. Pohon saya baru ditanam aja dia udah menghasilkan. Tuh, sekantong uang emas. Si raja bilang, wah zih anta, bener, bagus, kasih lagi. Wah cerdas kamu, bagus. Kasih lagi uang 1 kantong. Betul ya? Dapat berapa ya? 2 kantong. Si kakek ngomong lagi, wahai Amir, pohon-pohon lain itu 1 tahun berbuah cuma sekali. Pohon yang saya tanam ini baru saya tanam udah 2 kali berbuah. Kata Amir lagi, zih anta, 3 kantong. Dikasih 3 kantong, dia langsung ngomong sama pelayannya, udah cabut. Enggak cukup, ntar kita di sini habis cabut. Apa? Hasan, hai, nggak tarik nak. Ya, biar ayahnya nanganin ya. Iya. Artinya apa? Si orang tua tadi dengan keimanannya dia menanam untuk apa dia setelah matinya, justru setelah dia wafat, karena amalan seperti ini tetap mengalir setelah orang itu tidak ada. Ya, gharasa nakhlan, yang menanam kurma, apapun bentuknya itu, buah-buahan yang memberi manfaat buat orang, memberi kesehatan dan seterusnya. Yang kemudian adalah aubana masjidan, orang yang membangun masjid. Ya, kemarin kita singgung ini ibu-ibu pengajian PKK sekelurahan, singgung aja langsung nih, ibu ya, ini di depan kita masjid lagi ngebangun. Ini kesempatan buat siapa mau ngambil bagian membangun masjid. Siapa yang nyumbang pasir, setiap butir pasirnya itu nanti jadi syafaat di akhirat. Wah, langsung, Bu, kalau kantong kanan kosong, kantong kirinya keluarin. Kalau nggak ada duit kanan kiri, transfer tuh ada rekeningnya. Ya, masya Allah. Kalau misalnya nggak ada, nggak juga pun, nggak harus hari ini juga nggak apa-apa. Besok bisa ketemu sama panitia atau pengurus masjid. Kita begitu. Alhamdulillah, kumpul tuh. Walaupun nggak kebangun satu masjid utuh sama kita, tapi ada harta kita di dalam masjid itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang beribadah di sana. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu berlaku bukan cuman buat ibu-ibu yang kemarin, buat yang hadir sekarang juga. Iya. Iya nggak? Nah iya, harus begitu. Yang kemarin Ahsan dan Fajar bersama Mas Tanto juga ya, ngegalang dana itu, kemudian keliling ngecrek, ke kumpul berapa Hasan? 2.286.000 satu saat, begitu doang. Tuh, masih ada kesempatan untuk ngegenepin jadi 100 juta.
masih 97 juta lagi masih ada. Cepetan deh tuh. Iya, cepetan ya. Mau nggak ngalir pahalanya? Nah, kan kita masalah bicara ini nih, ya. Mau nggak pahalanya ngalir sampai dengan kita udah wafat sekalipun, ya. Man bana masjidan, atau yang keenam, atau kata Rasulullah, au warratha mushafan, orang yang mewarisi mushaf. Ini sama dengan poin yang kedua, yang pertama tadi, man 'allama ilman, kurang lebih ada kesamaannya apa? Pesan di sini untuk para orang tua. Untuk para orang tua insyaallah paling tidak ajarin anaknya ngaji itu harus dari orang tua sendiri untuk dia bisa memulai ngaji baca. Seminim-minimnya baca Al-Fatihah itu pegangan orang tua. Ya. Al-Fatihah ini anak baca bisa itu dari orang tua. Selanjutnya ngelancarin tahsin dan serbinya lain kepada yang lain nggak apa-apa. Tapi Al-Fatihahnya itu gacoannya orang tua. Karena setiap hari dan setiap saat yang dibaca itu Al-Fatihah ini anak, maka pahalanya itu mengalir untuk orang tuanya setiap dia baca. Jangan berikan itu kesempatan buat orang lain, investasi besar itu. Paham ya? Niatkan, amin. Amin ya. Nah, yang terakhir Rasul SAW bersabda, dari 7 amalan yang mengalir pahalanya setelah seseorang ini dikuburkan adalah au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau orang yang meninggalkan anak yang anaknya ini memohonkan ampun bagi dia setelah dia wafat. Ya, setelah dia wafat. Ini 7 hal. Ya, kalau kita pegang itu, makanya ambil deh bagiannya. Yang mana yang kita bisa tuh lihat. Ustaz, aneh tadi dengar pasir ada, Ustaz, pasir buat masjid. Iya, kenapa? Aneh ada 1 karung, keterlaluan ente. Masa 1 karung doang, 1 truk kek gitu ya. Nggak apa-apa, bentuk seberapapun. Oh Ustaz, saya bisanya cuma segini. Ya, tapi tentang sedekah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Allah memerintahkan, ambillah dari harta mereka. Ambillah dari harta mereka sedekah yang mampu dengan demikian itu membersihkan harta mereka dan mensucikan mereka. Jadi tentang harta, tentang sedekah itu emang perintah. Perintahnya ambil. Kalau misal kita ambil mau dijemput, ini sedekahnya mau di pick up, mau dijemput atau dipaksa. Paham maksudnya dipaksa? Hartanya itu mau dijemput atau dipaksa. Dijemput atau secara sukarela kemudian mengeluarkan harta itu di jalan Allah, atau dipaksa harta itu hilang. Kena musibah lah, kena penyakit kah, kena kecelakaan ini itulah, nauzubillah. Karena perintahnya khud, ambil tuh hartanya. Ya, kalau dia nggak sedekahin dia itu tadi. Makanya as-shadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bencana. Jamaah rahimakumullah, selesaikan dulu yang tadi ini adalah tentang nikmat-nikmat tadi itu, nikmat kesehatan yang ketiga itu yang besar. Yang terakhir nikmat yang lebih besar itu adalah nikmat iman. Ini semua Allah sudah berikan kepada kita, dan ini semua tidak berarti dan tidak bernilai tanpa dikemas dengan iman. Fir'aun yang segitu masyhurnya, segitu merajanya, segitu digdayanya, kayanya, pengaruhnya luar biasa, gak beriman, hanya dikenal sebagai orang pendosa di dalam kitab suci. Betul ya? Ada yang pengen punya anak namanya Fir'aun? Kagak ada. Nah itu tadi, kenapa kagak? Ya amit-amit gitu ya. Maka dari itu, inilah iman mahalnya. Mahalnya iman. Ya, bayangkan kalau kita naudzubillah, makanya kita bersyukur sama Allah karena ada iman tetap masih di hati kita. Kita bangun tidur, iman itu masih ada. Artinya apa? Kita bangun, alhamdulillah, yang kita ingat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan bersyukur kepada Allah dulu. Jangan lewat sini. Ya. Ya. Iman, maka inilah nikmat-nikmat besar itu tadi.
Maka jangan katakan bahwasanya kita hanya bersyukur ketika diberi harta, nikmat harta itu saja. Ada sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak sadari dan kita tidak rasakan, padahal itu nikmat-nikmat besar. Jamaah rahimakumullah. Satu hal, ya, pesan Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat, perhatikan, pandang orang-orang yang jauh di bawah kalian, yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan mandang orang-orang yang di atas. Kita bawa mobil ngelihat teman kita bawa motor ngelihat teman udah bawa mobil, aduh nih nggak enak motor itu jadinya. Kita punya motor usianya udah 10 tahun, tiba-tiba ya ngelihat teman motor baru, aduh ini motor gimana nih gitu ya. Ada tulisan lemesnya lagi ya. Ya, jangan begitu. Ada tulisan ya. Tapi kita dianjurkan untuk melihat ke bawah. Walaupun kita punya motor lama, walaupun kita punya kendaraan lama, lihat orang yang nggak punya kendaraan. Walaupun kita punya rumah yang kiranya seperti apa, maaf nih, belum milik kita sendiri, masih nyewa dan seterusnya. Lihat orang yang jauh nggak punya rumah tuh, hidupnya susah, pindah-pindah sono tempat sono sini. Perhatikan yang kayak gitu-gitu. Kenapa anjuran seperti ini? Kata Rasulullah SAW, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang sedemikian ini mudah sekali untuk menimbulkan, untuk membangkitkan sifat syukur kita di dalam hati, untuk kita bisa lebih sadar atas nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Lihat ke bawah untuk urusan duniawi yang terbalik. Dan ukhrawi yang orang tahajud tiap malam nggak boleh ngelihat ke atas, ya gitu kan, nggak. Untuk ukhrawi dibalik, ya, untuk ukhrawi dibalik. Maka demikian, kalau kita sadar akan nikmat sekecil apapun, kita pun akan sadar bahwa mengeluh itu tanda orang lemah iman. Rasulullah SAW tidak senang terhadap orang mengeluh, dan Allah pun tidak suka dengan orang yang mengeluh. Kenapa? Orang mengeluh itu tidak sadar nikmat. Di antara begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada dia, yang dilihat kekurangannya saja, dan itu pun dia bandingkan dengan nikmat orang lain. Ya, terhadap nikmat apapun coba kita lihat. Orang tua kita ada di rumah, udah berbakti belum kita sama mereka? Jaga mulut nggak kita sama mereka? Berbuat apa kita sama mereka? Lihat orang-orang yang orang tuanya udah nggak ada, mau berbuat apa? Udah nggak ada orang tuanya. Bersyukur nggak kita? Bersyukur nggak kita? Pak Ustaz, tapi orang tua saya begini begitu. Lihat tuh orang yang orang tuanya udah nggak ada, dia udah sukses, udah ngapain coba? Maaf nih ya. Ada tokoh kita, tokoh apa namanya dalam bintang film ya, maaf ya, si Raffi Ahmad kabarnya. Kalau disinggung tentang ayahnya pasti paling sedih. Betul ya? Betul ya? Kenapa? Pengakuan dia, ya Allah, kalau bisa itu dibalikin lagi, saya akan ikutin apa ayah saya minta. Padahal itu terakhir ayah saya sedang sakit, saya diminta kembali pulang katanya untuk foto bersama doang. Tapi saya bilang saya harus inilah, casting lah apa. Padahal itu permintaan terakhir ayahnya untuk kumpul, dan sekarang foto bersamanya itu foto dia diedit ada di situ, padahal dia nggak ada. Karena apa yang bisa dilakukan lagi? Mau foto bareng, mau bercanda bareng, mau itu bareng, udah nggak ada. Kenapa kita nggak sadar akan ini? Apa? Nunggu sukses dulu, baru membahagiakan orang tua. Setiap kecil apapun yang kita bisa lakukan, membuat senyum orang tua kita, masya Allah pahalanya besar. Bersyukur nggak kita? Ya, tapi Pak Ustadz, orang tua saya jarang begini gini. Lihat itu para orang tua sahabat dulu, yang bagaimana mereka masuk Islam, orang tuanya itu tetap malah memusuhi mereka. Tapi dianjurkan oleh Rasulullah SAW apa? Berbuat baik.
Kepada orang tua Allah perintahkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'an fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, begitu ya. Jika sekalipun orang tuamu yang tidak Islam itu, yang tidak beriman itu, dia sangat kukuh, sangat gigih untuk mengajakmu untuk bersyirik kepadaku, untuk kufur kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati mereka untuk hal yang seperti ini. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka tetap di dunia ini secara ma'ruf. Kenapa kita harus mensyaratkan? Bersyukur itu kalau saya punya udah begini, enggak. Yang kita harus tahu bahwasanya syukur itu sendiri adalah perintah. Ada ataupun tidak ada nikmat Allah berikan kita, itu masalah kita melihat atau tidak nikmat itu. Yang pasti kalau antum tahu nikmat tadi yang kita nggak bisa berhentikan bahkan sama sekali, nafas. Bisa nggak kita berhentiin nafas? Detak jantung sengaja bisa nggak? Lihat ke rumah sakit biar tahu nikmat gede. Harganya oksigen, lihat ke rumah sakit. Waktu kemarin COVID kan, bolak-balik nyari oksigen tuh. Betul ya? Betul ya? Tuh, tahu oksigen ada harganya, kita dikasih gratis. Detak jantung, lihat orang yang udah pakai mesin sini. Ya, pakai apa istilahnya platina tuh. Tak 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 tak. Anda punya teman di kampus begitu. Kalau udah malam sepi apa, kita nginep di acara apa gitu ya, dekat-dekat dia, tak tak tak, kayak suara jam waker. Tanya sama dia tuh nikmat besar, kita nggak berasa setiap saat, bahkan kita tidur pun jantung kita tetap berdetak, ya, memompa nih darah terus mengalir seluruh tubuh. Masalah kita ngerasa ataupun dapat nikmat atau tidak, pasti dapat. Masalahnya kita melihat atau tidak, sadar atau tidak. Maka jangan hanya bersyukur ketika kita sadar di situ ada nikmat, tapi ketika nikmat tidak ada bersabar. Bukan, itu seperti tadi apa? Binatang pun seperti itu. Tapi satu, ketika diberi oleh Allah nikmat bersyukur, ketika diberi sama Allah musibah pun kita bersyukur. Kenapa? Nikmat dan musibah dua-duanya ujian yang Allah berikan. Dan selama ujian Allah berikan, berarti Allah sedang memperhatikan kita. Jika Allah menguji kita, berarti Allah sayang sama kita. Ketika Allah sayang sama kita, itulah nikmat yang besar yang harusnya kita bersyukuri. Satu hal yang lebih besar lagi adalah perintah Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Syukur itu adalah perintah Allah langsung. Ya, la in syakartum la azidannakum, jika kalian mensyukuri pasti aku akan tambahkan. Artinya seberapa besar syukur kita atas nikmat Allah, sebesar itulah Allah tambahkan nikmat tersebut bagi kita, bobot dari nikmat itu. Jamaah rahimakumullah, closing ya, closing aja ya. Ana agak telat starting hari ini. Pagi tadi subuh Ana masih di daerah Lewiliang. Pulang 7:30 nyampe rumah, sarapan sedikit kelengan, tidur sempet nggak nih? Di sana juga nggak tidur gitu ya. Alhamdulillah sempet tidur, dibangunin jam berapa tadi Mi? Hampir-hampir aja jam 9 kurang 3 kali ya. Astagfirullahaladzim. Sambung nelpon, alhamdulillah udah siap. Wah, ngajian udah mulai. Syukur. Bersyukur kenapa? Untung nggak 9:30 bangunnya. Bersyukur apa? Dikasih kesempatan tidur, walaupun cuma 1 jam mungkin, atau ya sebentar gitu ya. Syukur apapun itu. Alhamdulillah ketiduran, alhamdulillah kebablasan ya. Tapi syukur, tetap terlambat 5-10 menit. Mohon maaf sebelumnya ya. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ada satu peristiwa besar dalam sejarah manusia. Ini yang kita perlu pahami dalam konsep syukur ini.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan laknatnya kepada iblis, la'natullah, Allah mengusir iblis itu daripada pusat sentral kenikmatan yang Allah berikan nanti kepada hambanya, yaitu surga. Apa yang terjadi? Ketika diusir dari surga itu, sang iblis ini karena kesombongannya, dia tidak mengakui kesalahannya dan dia terus berbuat, tidak meminta ampun, tidak minta ampun kepada Allah atas kesalahannya. Malah iblis ini pun berikrar dalam janjinya. Dalam surah apa ya? Surah Al-A'raf ayat 16. Iblis berkata, la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku akan duduki mereka daripada jalanmu yang lurus ya Allah. Janji iblis. Jadi setelah dikeluarkan dari surga, dia malah dendam terhadap Adam. Dia katakan yang menyebabkan dia keluar dari surga adalah Adam. Masya Allah. Ini entar Adam keturunannya saya tungguin ya Allah. Saya akan goda dia dari sisi depan, dari belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Pokoknya apa yang kemudian terjadi, saya dudukkan mereka daripada jalan Allah yang lurus. Saya palingkan mereka daripada jalanmu ya Allah. Sehingga apa? Thumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian kelak engkau tidak mendapatkan kebanyakan dari mereka bersyukur ya Allah. Tuh. Jadi orang-orang yang tidak bersyukur itu adalah menjadi pasukannya iblis. Orang-orang ini dipalingkan oleh iblis jauh daripada jalan Allah. Tidak syukur itu adalah cara iblis kemudian memalingkan kita dari rahmat Allah. Mengeluh, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini jalannya iblis, menggoda kita, memalingkan kita, menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Ini janji dia. Makanya tema yang bagus dipasang oleh Randi ya. Sudah bersyukur belum kita? Kita mengaku beriman, tapi ternyata kita jauh dari syukur. Kita mengaku kita mau menuju Allah, tapi yang kita tempuh adalah jalan-jalan iblis. Kita tidak mensyukuri banyak sekali kenikmatan yang kita lihat itu yang di luar suruh jauh. Kenapa? Coba. Syukur itu bagaimana? Dengan lisan, dengan hati, dengan tindakan. Ya. Lisan dia spontanitas mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu mengandung 3 bobot pujian yang dalam bahasa Arab itu dibagi asyukru. Asyukru itu syukur tadi. Al-madhu, ya, pujian artinya madha yamdahu, pujian sanjungan, ya. Kemudian ats-tsana'u, tsana itu artinya ya sanjungan juga, ya. Asyukru, al-madhu, ats-tsana'u, ini semua terwakilkan dalam satu kata yang disebut alhamdu. Masya Allah. Maka inilah yang digunakan di dalam Al-Quran untuk Allah, alhamdulillah, karena ini mencakup semuanya, segala puji. Kenapa dikatakan alhamdulillah, syukurkah pada Allah? Nggak cukup. Kalau itu dikatakan asyukrulillah. Tapi kalau alhamdulillah, segala puji milik Allah. Paham ya? Bukannya asyukrulillah sebagian saja, tapi yang mencakup keseluruhan. Bahasa Arab itu diwakili dengan kata alhamdulillah, ya. Spontan dia mengatakan syukur dia kepada Allah. Hati dia menerima dan ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan itu. Kemudian tindakan dia
dia melakukan perbuatan-perbuatan menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia dalam urusan ridho Allah, menghindari daripada hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, menghindari daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Subhanallah. Paham ya? Sudah bersyukur belum kita? Anda minta setelah ini dan seterusnya, kiranya bisa setiap kita ini punya target member get member istilahnya apa itu? Satu, antum mengajak satu orang teman untuk pengajian berikutnya. Jangan datang sendirian. Ini bentuk syukur kita kepada Allah bahwasanya kita mungkin menerima manfaat kecil besarnya, jangka pendek jangka panjangnya terhadap sebuah pengajian. Kita ajak orang lain untuk itu. Jamaah rahimakumullah. Anda tanya sama antum, amalan apa yang telah kita berbuat untuk Allah? Apa yang telah kita perbuat untuk Allah? Salat kita untuk diri kita sendiri. Puasa, kepentingan kita itu. Sedekah kita untuk kita terhindar daripada bala, bencana, sebagai pelindung buat kita. Betul ya? Pahalanya ngalir buat kita ke depan terus, buat kita sendiri. Tapi yang kita perbuat, yang kita lakukan untuk Allah itu apa? Kita ngajak orang-orang itu kembali kepada jalan Allah. Itulah hadiah kita yang kita berikan kepada Allah. Jangan kemudian belajar dan berhenti belajar untuk antum saja. Rasulullah SAW berfirman, pernah kita bahas dalam kajian lama ini ya. La yahdiyakallahu rajulan, la yahdiyallahu bika rajulan khairun min humurin ni'am. Seandainya Allah menjadikan engkau sebab daripada diberinya petunjuk orang lain, diberi hidayahnya orang lain, engkau menjadi sebab daripada kebaikan orang lain, khairun laka min humurin ni'am. Itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan onta yang indah, onta yang bagus sekali. Onta yang bagus itu harganya ratusan juta, mungkin miliaran dia kata gitu ya. Humurun ni'am, bulunya itu bersih, cantik, merah kemas-emasan, fisiknya bagus, seperti itu. Kalau kendaraan mewah, humurun ni'am. Ya, bisa ya kurang lebih ya. Targetkan seperti itu. Besok saya mau ajak teman saya yang ini. Dekati dia, pahami dia, ayo kapan lagi. Di antara bentuk syukur nikmat kita adalah kita menggunakan waktu kita, kesempatan kita untuk di jalan Allah kayak gini. Maka jangan sendiri juga. Gitu. Kalau sekarang yang hadir ini adalah 30 orang, 40 orang, harapannya yang hadir besok itu 60 orang, 80 orang. Ini efek duplikasi. Gitu ya. Dan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kita udah bersyukur nggak terhadap kesempatan libur kita, kesempatan hari libur yang sama-sama ini, kesempatan kita mendapatkan fasilitas yang bisa kita gunain untuk ngaji ini, kesempatan kita mendapatkan guru-guru yang bisa siap memberi materi untuk kita, mengajarkan kita kepada kita. Udah disyukuri belum ini? Hadir nggak kita di sana? Mengambil bagian nggak kita di sana? Mengajak orang nggak kita di sana? Syukur. Udah bersyukur belum kita ya? Jamaah rahimakumullah. Satu riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana keistimewaan Rasulullah SAW sebagai suami yang Nabi, wahai Aisyah? Beliau berkata, satu waktu yang mana beliau malamnya adalah malam bersamaku, kata Siti Aisyah. Apa dia katakan? Saat waktunya malam itu Rasulullah SAW berbisik kepadaku, aku mohon izin untuk aku dapat menghadap kepada Tuhanku. Masya Allah. Minta izin sama istrinya untuk menghadap Allah.
Kemudian beliau sholat berdiri dengan waktu yang lama, ruku dengan durasi yang lama, sujud sampai dengan basah dadanya, basah, mengalir ini air matanya ke janggut beliau yang mulia, sampai dengan ke dadanya ini basah. Dalam duduknya, kemudian sujudnya, terus begitu, sujud yang lama, ruku yang lama, dan seterusnya, sholat begitu lama. Siti Aisyah memperhatikan itu, ya Allah, suamiku, subhanallah, dilakukan demikian dengan menangis, khusyuk sekali, bahkan dengan lemah lembut, sopan santun, menghargai istrinya, memohon waktu bagi istrinya untuk menghadap kepada Allah. Setelah selesai sholat yang begitu lama, Siti Aisyah datang kepada beliau bertanya, mengapa engkau berlaku demikian wahai suamiku? Sampai seperti ini yang kau lakukan wahai suamiku. Bukankah Allah telah menjanjikan surga untukmu? Bukankah Allah sudah menjamin engkau diampuni dosa-dosamu ya wahai suamiku, katanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ini menarik. Afala akuna abdan syakura. Afala akuna abdan syakura. Bukankah seharusnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Bukankah selayaknya, bukankah sepatutnya ini aku harusnya bersyukur atas apa yang telah Allah jaminkan untukku? Allah ampuni dosa-dosaku sebelum itu tumbuh, sebelum itu muncul. Allah pastikan aku di surga sebelum aku wafat. Dan ini semua, bukankah harusnya aku ini bersyukur, dan aku melakukan ini semua karena bentuk syukurku kepada Allah. Allah salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Demikian Rasulullah mencontohkan kepada kita. Kita yang lurus tulangnya, yang gak sakit kalau bangun tidur, terantum na'udzubillah nih. Ya, orang banyak nih, orang-orang tua yang bangun tidur langsung wudhu, seger, sholat, pengen banyak. Tapi apa yang terjadi? Usia udah menjelang 60 tahun, 50 tahun sekian, apa yang terjadi? Bangun tidur bisa langsung bangun? Agak. Duduk dulu, pelan, tengok kanan kiri, kayak kipas angin begini dulu, ya. Bolak-balik, bangun pegangan pelan-pelan, kamar mandi megang air merinding, ya, nunduk, aduh ngilu lagi, ambil wudhu selesai pakai sarung, lama nunduk, macem-macem, sholat begini, dirasakan beda. Ini harusnya kita dengan tenaga lebih kuat, fisik lebih bugar. Afala akuna abdan syakura. Bukankah seharusnya kita ini menjadi hamba yang bersyukur? Lihat, oh anak saya nakal begini. Lihat orang yang belum punya anak, oh begini-begini. Lihat yang lainnya seperti ini, seperti itu. Afala akuna abdan syakura. Tanamkan dalam hati ini sebuah kata singkat dari Rasulullah SAW. Afala akuna abdan syakura. Bukankah selayaknya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Kita dilahirkan dari keluarga yang beriman, sehingga kita tidak mencari keimanan itu gimana-gimana. Kita tidak mencari hidayah Allah itu gimana-gimana. Telah ada keimanan itu terjaga dari kita lahir dan tidak diganggu oleh orang tua kita, menjadikan kita pindah agama. Tidak ada. Kita terlahir dalam kefitrahan dan kita hidup besar dalam kefitrahan Islam. Betul? Betul gak? Kita hidup, belajar semua. Allah berikan kesempatan itu. Kita diberikan oleh Allah kesehatan. Kita diberikan Allah itu uang, harta, lewat orang tua kah, lewat teman kah, lewat pimpinan kantor kah, lewat perusahaan kah, apa itu semuanya Allah berikan kepada kita. Afala akuna abdan syakura. Bukankah selayaknya kita ini menjadi hamba yang bersyukur? Maka gunakan syukur kita. Manfaatkan rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu, secara hati kita senang, puas, merasa cukup diri terhadap Allah, apa yang Allah berikan kepada kita. Secara lisan kita menjaga lisan kita ini
Ya, orang bersyukur itu bersyukur dengan nikmat lisan, dia menggunakan lisannya ini jalan Allah, berzikir dia, bersolawat dia, mengaji dia, baca Quran dia, apapun yang dilakukan itu jauh daripada hal-hal yang Allah larang. Orang yang mensyukuri matanya, dia menjaga matanya dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah, hanya hal-hal tertentu yang dipandangi. Dia orang yang bersyukur dengan pendengarannya, dia hanya mendengarkan hal-hal baik, dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun orang yang bersyukur dengan tangannya, dengan kakinya, dengan badannya semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, kata Allah, mulutnya dikunci, yang bersaksi itu adalah tangannya bicara, kakinya bicara. Ini tangan berbuat apa aja, ngelakuin apa aja, udah apa yang bisa diperbuat dia, segala yang dibuat di dunia ini selama dia hidup. Kaki menjadi saksi, dia ngelangkah kemana saja, sampai kemana aja, ngelakuin apa aja, semuanya. Dan ini semua kita syukuri nggak kita syukuri, mereka pasti akan bersaksi. Tapi ketika kita syukuri, kita memanfaatkan ini di jalan Allah, saksi ini pun akan jadi saksi yang menolong kita semua kelak di akhirat. Afala akuna abdan syakur, afala akuna, bukankah selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur. Kiranya ini yang bisa disampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, kembalikan kepada MC. Daging jelas dan padat. Jadi after kajian ini kita pulang ke rumah, langsung kita bangun sungai, karena bangun sungai adalah kepalanya mengalir. Kemudian besok hari kita ganti profesi menjadi tukang gali, karena kepalanya sangat mengalir. Oke, teman-teman, baik. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya dari Iwan terlebih dahulu, ada? Silakan. Mau maju atau mau mundur? Oh iya, jangan. Silakan. Dika mau pakai mic atau gimana? Ya, posisi. Satu lagi dari Arfat ya. Dari Arfat tadi mau bertanya. Ayo mau gratis nanya. Ada dari Arfat atau dari ada? Tidak ada? Mungkin ada unek-unek apa soal bersyukur gitu? Ada dari hati kecilnya? Tidak ada? Atau saya boleh bertanya, Sir? Apakah kalau mengeluh itu manusiawi, Sir? Kadang kan kita misalnya jualan nih, hari ini dapat sekian rame, besok bisa turun lagi pendapatan. Apakah kalau mengeluh itu manusiawi, Sir? Itu saja, Sir. Baik, Masya Allah. Aku dijawab dari Dika. Baik.
MC-nya nyolong kesempatan. Iya. Baik. Sikap menerima terhadap ujian itu baik. Terhadap musibah itu baik. Hitung-hitung amal itu ungkapan aja, ya. Artinya dia nerimo yang Allah ditakdirkan. Satu hal yang kita harus pahami, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Hal-hal demikian bentuk ujian. Benar gak dia beriman? Ada seorang kawan dari kawan dia, ngaku dia mau insaf, mau tobat. Dia sadar selama ini yang dituruti adalah harta, ya, pencarian yang seradak seruduk, gak perhatikan hal-hal. Dia mau bertobat, ya, dia mau kembali belajar benar-benar etika, ya, mau benar. Gak lama setelah dia berikrar demikian, tiba-tiba na'udzubillah, kontrakan yang udah dibangun kebakar. Habis kontrakan yang dibangun dia itu untuk apa namanya jadi aset dia, habis kebakar. Apa dia bilang? Kok saya mau obat malah begini? Ya. Padahal kalau dilihat itu bentuk diterima tobatnya. Kenapa? Allah membersihkan harta-harta kotornya yang kemarin-kemarin dikumpulkan dengan cara demikian. Allah tidak ingin harta kotor itu terus mengalir buat dia. Masya Allah. Tapi hal-hal demikian kan butuh iman ya itu. Ya, adalah menerima apa yang Allah tentukan, itu sebuah kebaikan. Ya, adapun istri ungkapan hitung-hitung amal itu ungkapan aja. Ya, ungkapan aja. Itu baik. Ya, menerima daripada dia menyesali begini, coba kalau begini, kalau begini itu membuka perbuatan setan. Kita bahas dalam hadis di pekan lalu, ya. Ya, nggak boleh mengatakan jikalau gitu ya. Nah, begitu ya, tiga ya. Sambu, Ferdi Sambu, bukan ya? Sambo, itu Sambo. Ya, ini Rizky Sambu, ya, Rizky Sambu. Baik, mengeluh boleh nggak? Manusiawi nggak? Manusiawi. Tapi tanda bukan iman. Orang contoh berdagang, hari ini rapi, besok sepi. Apakah kemudian mengeluh? Tidak. Itu cara Allah membangunkan kita mengevaluasi diri. Allah mengingatkan kita tentang apa ini. Ayo kemudian dibuat hal yang kemudian mungkin ada yang belum dilakukan. Mungkin ada yang perlu diperbuat ataupun hal yang perlu kita rubah. Itu, ya, adalah kita berdagang itu sebab, bekerja itu sebab, itu ikhtiar, kewajiban kita ikhtiar. Masalah hasil dari dagangan, hasil dari kerjaan udah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Gitu ya. Nah, kita kemudian mencari cara, mencari sebab-sebab itu semua yang kemudian Allah sudah tetapkan tadi. Fa'atba'a sababa, maka kita menjalani sebabnya. Ya. Mengeluh boleh enggak? Memang sifat dasar manusia itu khuliqal insana halu'a, idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua'. Terbalik. Idza massahu syarru jazua' wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia memang tercipta dalam bentuk, dalam sifat dasarnya berkeluh kesah. Ya, memang seperti itu. Kalau dapat lebih dia pelit, kalau dapat kurang dia berharap lebih. Gitu. Pas dapat lebih dia pelit, menahan diri. Nah, ini semua dibedakan oleh iman. Gitu. Maka dengan keimanan, sikap mengeluh itu harusnya redus. Harusnya bisa dihilangkan. Makanya mengeluh itu tanda lemah iman. Insyaallah, alhamdulillah. Daripada mengeluh, aduh kok begini ya, mending dia ngucap Allahumma shalli
sholli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama berucap juga, tapi yang satu tidak dicintai Allah, yang satu mendatangkan pahala, malah mendatangkan rahmat Allah. Gitu. Mending beristighfar yang Allah janjikan, wa may yastaghfirillah ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang memohon ampun kepada Allah, ya, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar dan memberi dia rezeki daripada yang dia tidak duga-duga. Itu, ya. Jangan menuhankan ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, tapi jangan dituhankan. Bahwasanya ini pasti hasilnya begini, enggak. Matematika Allah itu enggak gitu. Matematika yang Allah tetapkan dalam kehidupan itu enggak melulu 2 tambah 2 adalah 4. Bisa jadi 2 tambah 2 adalah 1 ditambah 2 ditambah 1. Bisa jadi 1 ditambah setengah ditambah 1/2 dikurangi ini 1 ditambah sekian sama hasilnya. Ya, itu tadi. Maka apakah manusiawi? Ya, manusiawi. Tapi itu semua harusnya hilang dengan iman. Mudah-mudahan cukup menjawab ya saudara. Baik. Rizki sambung. Ya, ingat ya, rizki sambung. Ya. Bukan negara-negara berdekatan, enggak ada. Rizki sambung. Baik, itu kurang lebihnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, berdoa. Kita tutup dengan doa baik. Boleh anak izin bacakan sedikit ya. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata, asyukru nisful iman. Sikap bersyukur adalah separuhnya iman. Insyaallah. I'lam anna syukra yata'allaqu bil qalbi wal lisani wal jawari. Sesungguhnya bahwa sikap syukur itu berkaitan dengan hati, lisan dan perbuatan. Nah, tadi kita bahas ya. Hati, lisan dan perbuatan. Ya. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita melihat nikmatnya sekecil apapun. Memampukan kita untuk bersyukur sebesar apapun. Memampukan kita untuk senantiasa menggunakan nikmat itu dalam ridhonya. Semoga Allah golongkan kita termasuk orang-orang bersyukur di jalannya. Ala dunia wa dunia salihah wa ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa min jalali wajhikal karim wa 'azim sultani. Subhanaka la ilaha illa anta innaka ma athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu wa tarda. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum sallim wa qawlan sighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna fahman. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafaqana min ba'dihi tafaqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna min asy-syakirin. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna ma'an nabiyyin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kepada Ibu yang Fatih.
bersamanya di hari ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang makin bersyukur dan kita kurang-kurangin mengeluh ya teman-teman. Dan panitia mungkin jangan lupa sunduknya diputar itu. Kotak kamu udah diputar? Sudah. Dan saya mengingatkan di belakang sana ada coffee break, teh dan kopi. Yang belum ngopi silakan biar ngantuk ya. Oke, jangan lupa teman-teman semua di sini stay tune terus di kajian Goroboyo terus setiap pagi 2 minggu sekali. Dan untuk update info terbaru dari Goroboyo itu bisa follow IG-nya Goroboyo itu. Di bawah sini mungkin ada ya, kalau ada. Dan juga jangan lupa subscribe Facebooknya Goroboyo itu. Di sana ada update video-video kajian dan juga event-event Goroboyo itu. Dan juga saya mengingatkan di balik sini ada background pembangunan mihrab dan ini masih open untuk donasi bagi teman-teman yang punya kelebihan rezeki. Di kantongnya ada dolar, mungkin silakan masukkan ke dalam sunduk atau juga bisa transfer di sana, spanduk ada CP-nya ya. Baik teman-teman yang budiman, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan kita hidayah, rahmat dan juga inayahnya sehingga, dan juga tidak lupa untuk kemudian kita mengajak teman-teman kita untuk mengaji di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.